Selamat malam, umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording. Rabu 18 Agustus 2021, seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak terkasih dalam ibadah ini. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mora Simatupang. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, saat ini kita berkumpul dalam sukacita untuk beribadah bersama. Oleh karena itu, marilah satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Mari berdiri dan kita kidungkan pujian dari Gita Bakti 24 bait pertama. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena oleh anugerah dan penyertaan-Mu kami terpelihara dan boleh berkumpul sampai saat ini untuk beribadah kepadamu. Kuduskanlah persekutuan ibadah ini di dalam Roh-Mu, sehingga ibadah kami ini menjadi suatu persembahan yang memuliakan nama-Mu. Sertai dan lindungi ibadah ini dari awal sampai selesai, agar ibadah ini membawa berkat yang besar bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku.
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nyanyian umat Kidung Jemaat 395 bait 1. Betapa indah harinya. Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara yang mengikuti ibadah rumah tangga pada malam ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu bagi kami hingga di malam ini. Apa yang sudah kami nikmati dan sudah kami lalui hari demi hari sampai malam ini, sekali lagi kami boleh sampai di sini adalah karena kemurahan dan kasih Yesus bagi kami. Malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Banyak hal mempengaruhi hati dan pikiran kami hari demi hari sampai malam ini. Sebab itu seringkali tidak mudah bagi kami mengerti akan maksud-Mu dan kehendak-Mu untuk hidup kami. Tapi malam ini kami mau bersedia Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti dan memahami dengan sungguh-sungguh maksud Tuhan melalui firman-Nya, melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, melalui Alkitab juga yang diuraikan pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersedia Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan disesuaikan diri, jika memungkinkan berdiri, jika tidak silakan tetap duduk. Dan pembacaan Alkitab untuk kita hari ini dari Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan 11. Saya ulangi, dari Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan 11 yang menyatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu.
Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Yang sempat berdiri, silakan duduk. Selamat malam Ibu Bapak. Tema atau pokok dari bacaan tadi yaitu tanda seseorang milik Kristus. Bukti atau cap seseorang itu milik Kristus, itu yang menjadi pokok malam ini. Saudaraku sekalian, memang untuk mengenal seseorang dengan tepat dan benar, tidaklah hanya dari sekedar apa yang dilihat dari kulitnya, tapi harus dilihat dari isi. Banyak orang mudah terjebak mengatakan mengenal seseorang padahal baru hanya mengenal kulitnya, bukan isinya. Demikian juga dalam hidup kita orang yang percaya pada Yesus. Seringkali ada orang menganggap kalau orang sudah sekedar rajin dan kelihatan baik, itu orang beriman. Padahal untuk melihat seseorang, identitas atau karakter seseorang, itu adalah ketika di dalam keadaan yang tidak mudah atau yang sulit. Ibu Bapak sekalian, situasi di kota Roma dari bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi, waktu itu cukup berbahaya dan tidak nyaman bagi orang-orang Kristen di Roma saat itu. Berbahaya dan tidak nyaman. Karena pada saat itu orang-orang yang percaya pada Yesus di Roma dibenci warga masyarakat lokal. Dan mereka dibenci atas hasutan orang-orang Israel Yahudi yang merantau ke Roma. Orang Israel Yahudi ini menuduh orang-orang yang percaya pada Yesus itu mengembangkan satu kepercayaan baru dan akan melawan kebijakan pemerintah. Jadi ada hasutan memburuk-burukkan kekristenan. Akibatnya orang Kristen dibenci, diburu, dibunuh, dan lain sebagainya. Dampaknya yaitu orang-orang Kristen saat itu di kota Roma lari. Kalau mau beribadah, mereka lari dan bersembunyi dalam goa-goa di perbukitan yang disebut katakombe. Ada goa-goa di bawah tanah, mereka lari ke situ bersembunyi.
karena dikejar untuk dibunuh dan disiksa. Juga karena ketakutan yang luar biasa oleh tekanan yang berat itu, beberapa orang Kristen menjadi murtad. Jadi tekanan itu membuat ada orang-orang percaya itu juga murtad dan meninggalkan imannya kepada Yesus. Situasi itu tidak kuat dia menghadapinya. Dia tinggalkan Yesus. Ini situasinya. Dan pada sisi lain juga, hal itu menjadi mudah dilakukan oleh orang-orang masyarakat lokal, karena di Roma waktu itu terjadi kelas di masyarakat. Ada kelas utama, kelas kedua. Dan pendatang serta para budak waktu itu berada dalam status kelas 2. Dan harus diakui, anggota jemaat yang ada di Korintus saat itu mayoritas adalah pada masyarakat status kedua. Jadi dengan mudah mereka ditindas, dianiaya karena iman mereka kepada Kristus dan juga karena hasutan itu. Ini saudara-saudaraku situasi di kota Roma, di mana Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Pertanyaannya adalah, ada yang murtad, tapi ada juga yang tetap setia. Bagaimana orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus di kota Roma itu menampakkan diri, atau bagaimana dia menghadapi situasi yang sangat mengerikan itu. Dan ini juga sampai sekarang salah satu persoalan hidup kekristenan. Ketika ada penindasan, tekanan kepada Kristen, apakah semua orang percaya pada Yesus itu tetap kuat dan tetap menampakkan bahwa dia seorang milik Kristus? Ibu Bapak sekalian, dalam situasi yang sulit ini, Paulus sekali lagi mengirimkan suratnya ini ke jemaat di kota Roma. Dan Paulus menuntun mereka bagaimana tetap menampakkan diri atau tanda atau sikap kekristenan mereka di tengah situasi yang sulit itu. Paulus menegaskan bahwa dan ingatkan kepada orang-orang Kristen di Roma itu yang menghadapi tekanan dari orang-orang yang berkuasa yang sungguh-sungguh hebat dan rela membunuh dan menindas dengan menggunakan kekuasaan dan akal budi. Paulus menegaskan bahwa barang siapa hidup di dunia dengan mengagungkan diri, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Maksudnya adalah orang yang hidup tanpa Allah akan menjadi hidup egoistis, akan menjadi hidup memuji diri sendiri. Orang yang hidup mengagungkan diri akan tidak taat kepada terang suara hati. Orang yang sombong tidak pernah mempedulikan suara hati yang baik. Itu pertama diingatkan untuk menguatkan orang-orang Kristen di Roma oleh Paulus. Yang kedua, menurut Paulus, orang Kristen adalah orang yang didiami Roh. Ini harus disadari orang Kristen. Kekuatan yang mengarahkan hidup adalah kehadiran Roh Allah. Itulah awal kemenangan dalam hidup ini.
Sebab karena kasih karunia, karena iman, Roh Allah di dalam diri orang-orang Kristen. Dan orang Kristen itu ada di dalam Roh. Saudaraku sekalian, Sang Bapa, ini mau dijelaskan oleh Paulus, adalah sumber segala kasih karunia. Dan Sang Anak adalah salurannya. Sang Roh yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak adalah yang melaksanakan kasih karunia itu. Maka batu ukuran, tolok ukur orang Kristen adalah kekuatan Allah yang mendiami dan memberi arah di dalamnya. Tanda kekuatan oleh Roh tidak mungkin ada tanpa kekuatan dengan Roh. Tidak mungkin ada persekutuan dengan Allah. Itu Paulus menjelaskan. Jadi Roh Allah yang menolong. Roh Allah yang menuntun orang Kristen bisa tetap teguh dalam imannya. Maka Yohanes pernah berkata, jika kamu dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Paulus. Kata Yohanes di 1 Yohanes 15. Kemudian juga Paulus selalu menekankan dan mengingatkan. Penuntun utama dalam hidup, pemberi kekuatan menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini adalah Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak, kita harus selalu mengandalkan Roh, kuasa Roh, bukan mengandalkan diri kita. Menjalankan seluruh perjalanan hidup juga pelayanan. Jangan mengandalkan kemampuan diri saja. Harus dilandasi dengan mengandalkan kuasa Roh. Selanjutnya Paulus meyakinkan jemaat di kota Roma. Dia berkata tubuh memang mati karena dosa. Ini penekanan dan benar, tubuh memang mati karena dosa. Ini benar dalam arti bahwa tubuh adalah fana. Tetapi Tuhan bukan, saya ulangi, tapi tubuh bukan rintangan yang tidak berguna yang harus dibuang. Memang tubuh itu berdosa, tapi harus disadari, kata Paulus. Tubuh yang berdosa itu bukan rintangan yang tidak berguna yang harus dibuang. Jangan dibuang tubuh itu. Jangan diremehkan. Maka Paulus berkata di Roma pasal 12, pakailah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Karena apa? Paulus menekankan tubuh itu jangan dihinakan. Karena Tuhan mempunyai maksud dengan tubuh, yaitu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tubuh telah dikuduskan dan didiami Roh Kudus dan berguna dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya akan dibangkitkan seperti Yesus telah bangkit. Jadi tubuh itu harus dijaga. Karena tubuh itu walaupun berdosa, tetapi dapat digunakan dan berguna dalam pelayanan. Menang benar Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada tubuh kita, nggak bisa berbuat apa-apa kita dalam hidup ini. Tapi yang mau ditegaskan oleh Paulus adalah tubuh kita yang berdosa ini oleh kematian-kebangkitan Yesus Kristus telah dikuduskan. Dan mari kita buka, Roh Kudus berdiam dan mendiami tubuh kita juga. Maka Paulus pernah berkata, jangan pakai tubuhmu menjadi alat kejahatan. Tapi siapkanlah tubuhmu
menjadi alat kebenaran untuk melayani Tuhan. Ibu Bapak, dari Paulus mau menegaskan hidup orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus di tengah pergumulan sekalipun harus tetap melihat kuasa Roh Kudus yang menuntun dan melindungi. Roh Kudus tidak akan membiarkan orang yang berserah kepadanya di tengah pergumulan yang sesulit apapun. Ibu bapak sekalian, apa yang boleh kita lihat di situ? Pertama, memang setiap orang itu diperhadapkan pada godaan dan harus menentukan pilihan dalam hidup ini. Kita semua berhadapan dengan godaan-godaan, mungkin tidak sama. Tapi selalu ada. Sebagaimana kepada jemaat di Roma, Paulus berkata, di ayat 9 tadi saya baca dulu ulang. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Maka di situ Paulus meyakinkan orang percaya pada Yesus itu yang adalah milik Kristus dan roh ada di dalam diri mereka. Roh ada di dalam diri kita. Orang Kristen harus mau, dan ini yang diminta, harus mau menempatkan dirinya di bawah kuasa dari roh Allah. Kita orang Kristen harus memberi diri dipimpin roh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Mau dipimpin roh Allah. Jadi roh Allah itu bukan dipercakap, tapi mau dipimpin. Pikiran kita, hati kita, langkah kita, ucapan kita. Caranya adalah kita rela melepaskan diri dan keinginan yang tidak baik. Kita lepaskan diri dari keinginan-keinginan yang sangat menggoda tetapi sebenarnya tidak baik. Kita tahu tidak baik, tapi kadang-kadang banyak orang memaksakan diri. Tetapi cara kita supaya diisi Roh Kudus, kita lepaskan diri dari keinginan, dari kehendak diri sendiri, dan kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Disinilah perlu juga Ibu Bapak kita belajar bagaimana mengerti kehendak Allah dalam diri dan tuntunannya bagi kita. Memang hampir sering gereja atau orang Kristen mengatakan begini tuntunan Roh Kudus. Tapi saya mengatakan, saya hayati dari Alkitab. Kepada kita masing-masing Ibu dan Bapak, Roh menuntun kita sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya bagi kita. Tidak selalu sama dengan semua orang. Pada semua orang tidak sama. Cara Tuhan menuntun, Roh Tuhan menuntun. Disitulah setiap orang Kristen harus peka melihat tuntunan Tuhan pada dirinya. Tidak karena dilihat di orang lain pengen, tidak. Peka terhadap suara Roh Kudus yang menghendaki apa yang kita lakukan dalam diri kita dan tindakan kita. Karena tujuannya adalah sekalipun karena dosa tubuh ini dikuasai oleh keinginan daging, namun kuasa Roh Allah yang berada dalam dirinya, dalam diri orang percaya yang terbuka itu, kuasa Roh Kudus akan memampukan orang Kristen, memampukan kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan menolong kita melepaskan diri dari keinginan yang penuh dengan ketidakbaikan. Jika orang mau
tuntun Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong dia meninggalkan yang tidak baik yang ada dalam dirinya. Juga perlu kita ingat, dan ini saya mau ngajak untuk kita ibu bapak, kalau hidup kita menuruti daging, kalau kita membiasakan diri mengikuti keinginan kita, kemauan kita saja, maka hal yang bersifat daging itu nampak jelas pada pikiran dan tindakan kita. Jadi orang yang selalu mengikuti kemauannya yang walaupun baik, tidak baik, dan memaksakan itu tanpa mau mendengarkan tuntunan Roh Kudus supaya dia tinggalkan itu, maka kecenderungannya adalah dia akan orang berperilaku baik. Jadi jangan kita terjebak kepada, aduh hati saya tidak seperti itu, mulut saya begini. Itu banyak orang berkata membela diri. Karena Yesus berkata, apa yang keluar dari mulutmu, itu adalah dari hati. Dan kalau hati dituntun Roh Kudus, lain. Tapi kalau dari hati ada yang buruk, maka akan keluar yang buruk dalam tindakan kita, dalam ucapan kita. Tapi kalau lebih kuat unsur rohani yang dipimpin Roh, yang dipimpin oleh Allah di dalam hidup kita, maka yang nampak pada hidup kita adalah hal-hal yang rohani. Kalau Roh Allah menuntun kita, maka yang nampak dari perilaku kita, tindakan kita, sikap kita, keinginan kita adalah hal-hal yang rohani. Dan itulah tanda seseorang milik Kristus. Maka Yesus berkata, dari buahnya lah kamu bisa mengenal pohon itu baik atau tidak. Karena ada pohon yang baik tapi buahnya tidak baik, itu bukan pohon yang baik. Tapi dari buahnya lah kamu akan dapat mengetahui pohon itu baik atau tidak. Saya mau baca terakhir Ibu Bapak. Kita baca di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ayat 22 dan seterusnya. Dan inilah seharusnya ada dalam diri orang Kristen yang menampakkan bahwa diri atau identitas orang Kristen yang sebenarnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itulah tanda seorang Kristen memiliki buah roh yang nampak dari sikap dan perilakunya. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 457 ayat pertama dan keempat.
Bapa, marilah dengan rendah hati kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menebus kami melalui pengorbanan-Mu yang mati di Golgota di atas kayu salib, dan yang telah bangkit memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami syukuri dan hayati hidup kami ini milik-Mu. Supaya dengan demikian kami membuka diri kami dituntun oleh Roh Kudus Allah. Sehingga Tuhan, hidup kami bukan hidup menurut keinginan daging dan nafsu kami. Hidup kami tidak menjalankan kesombongan dan kecerobohan kami. Tapi Roh Kudus menuntun kami sehingga seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami diarahkan oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan kami dituntun menjauhkan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itulah tanda utama dan ukuran utama tentang kekristenan kami. Memang Tuhan, ampunilah kami, di mana seringkali kami mau melakukan pelayanan dan menjalankan kehidupan ini hanya menjadikan nama Tuhan dan firman Tuhan sekedar alat. Tetapi suara Roh Kudus yang menuntun kami tidak pedulikan. Yang kami paksakan adalah keinginan, kehendak, dan logika kami. Dan ketika keinginan daging kami diingatkan Roh Kudus untuk kami jauhi, seringkali kami mengeraskan hati dan tidak peduli. Tolonglah kami, jauhkanlah kami dari sikap itu. Bawalah kami kepada sikap yang membuka diri dituntun oleh Roh, sehingga buah-buah Roh, yaitu kehidupan yang dikehendaki Tuhan itu, menjadi nyata dari hidup kami, menjalani hidup ini tiap-tiap hari. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja-gereja-Mu di tengah pergumulan-pergumulan dunia ini, supaya gereja-Mu juga selalu terbuka kepada tuntunan Roh Allah. Sehingga konsep-konsep yang dituangkan dalam program dan pelaksanaan oleh gereja tidak dipaksakan menurut logika dan pendapat yang sementara ada kalanya Roh Kudus mengingatkan supaya itu ditunda atau dibatalkan. Tapi banyak orang memaksakan karena itu sudah ditetapkan harus dilaksanakan, dan sementara tidak bermanfaat untuk sesama, untuk pelayanan, apalagi tidak dikehendaki Tuhan. Tolong gereja-Mu belajar terbuka terhadap tuntunan dan suara Roh Allah, sehingga apapun yang sudah kami lakukan, tetap kami meminta tuntunan, atau gereja meminta tuntunan, petunjuk Roh Kudus. Jangan biarkan gereja-Mu dimanapun Tuhan merasa malu dan merasa salah atau dianggap seperti keliru. Jika sesuatu yang ditetapkan harus dirubah, jika itu memang harus dan dikehendaki oleh Roh Allah.
Tolonglah Tuhan, sehingga gerejamu menjadi gereja yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak dan keinginan gereja sendiri. Kami mau bersyukur ya Tuhan atas kemurahan Tuhan untuk jemaat pelita hari demi hari di dalam rumah tangga, pribadi, pekerjaan dan lain sebagainya. Kami bersyukur sudah ditolong oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tapi juga kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Bapak Octavianus Eluama, Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Jumio, Bapak Salamun, Ibu Wise Sandino, Ibu Jane Sumual, Bapak Taktima, Ibu Susana Laik, Masa Ama Samson, Bapak Herke Sigarlaki, Bapak Harvey Fikaulima, Ibu Pola Gaspar, Saudari Rita Sugiarto, Ibu Caroline Manerstorus, Bapak Yeskiel Markusa, Saudara Ronald Limduan, Ibu Lis Papilaya, dan mungkin lagi ada yang sakit Tuhan, baik yang sudah kami sebutkan namanya maupun tak dapat kami sebutkan karena kami tidak tahu tetapi mereka sakit. Kami mohon pertolongan-Mu bagi mereka. Kami mohon kemurahan-Mu menjumpai dan mendatangi mereka dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih juga Tuhan atas pertolongan-Mu yang sudah diberkati Tuhan sembuh dari penyakit. Kiranya kehidupan mereka selanjutnya diberkati Tuhan, tetap sehat dan kuat menjalani kehidupan yang dipercayakan Tuhan bagi mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan jemaat pelita, Ketua Majelis Jemaat sampai Diaken Penatua, Pelkat, komisi dan lain sebagainya, semua perangkat pelayanan di jemaat ini. Mohon Tuhan menolong, terutama supaya semua mau mendengarkan, terbuka terhadap tuntunan roh Allah. Sehingga Tuhan, apa yang dikehendaki Allah itulah yang kami lakukan. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan juga hidup kami menjadi hidup yang rohani sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Yesus Kristus yang Maha Agung, kami bersyukur atas kemurahan-Mu bagi bangsa kami Indonesia yang kemarin telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 dengan segala acara yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau telah menolong negeri kami, menolong pimpinan negeri kami, menolong seluruh rakyat di negeri kami. Lindungilah negeri kami Tuhan, jauhkanlah dari halangan dan rintangan di dalam meningkatkan perekonomian dan lain sebagainya untuk kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, makasih banyak yang ingin kami doakan kepadamu dan kami bawa semua doa kami yang terungkap dengan kata maupun yang dari hati kami yang terdalam. Kami bawa kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat terkasih, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat ungkapan pemazmur yang mengatakan, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 393, bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, inilah persembahan yang dapat kami berikan sebagai bentuk syukur kami untuk setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur, bahkan di tengah kesesakan yang kami alami, sehingga melalui hidup kami, kebaikan Tuhan senantiasa nyata bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta sektor.
Majelis Jemaat dan Jemaat GBB Pelita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Maura Simatupang untuk pelayanannya pada ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Bukalah hatimu, izinkanlah dirimu diisi dan dituntun oleh Roh Allah yang merupakan sumber kekuatan, pengarah dan penuntun dalam menjalani dan menghadapi kehidupan ini. Jika memungkinkan, mari berdiri, jika tidak, sesuaikan diri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selamanya. Selamat malam, Jemaat GBB Pelita. Kami atas nama majelis yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam ibadah keluarga malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.